Coba rasain juga teman-teman, ternyata Islam itu bukan beban. Syariat itu bukan beban. Toh kenyataannya dulu syariat itu turun untuk sebagai solusi. Jadi ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Bukan hidup orang lagi normal-normal turun ayat, enggak. Dari sejarahnya juga Islam itu sudah menjadi solusi. Ada masalah nih, misalnya ada cewek datang curhat ke Nabi. Itu direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kan terjemahannya curhat. Di dalam surat curhat itu ada seorang cewek ibu-ibu namanya Khawlah bintu Sa'labah. Dia kayak diceraikan gitu, bahasa fikihnya zihar. Cuman zihar itu nggak common di masyarakat kita. Kayak nuduh istrinya seperti ibu, berarti cerai talak 3 itu, udah nggak bisa balik. Suaminya emosional, orangnya gampang marah, terus zalim kepada istri. Istrinya datang ke Nabi curhat, ya Rasulullah gimana nih, apakah saya sudah haram untuk suami saya? Nabi bilang, iya kalau gitu. Nabi nggak tahu hukumnya, menjawab dengan ijtihad, dengan apa yang beliau pikirkan baik. Ya udah kalau gitu udah haram. Pulanglah dia dalam keadaan sedih, lagi OTW pulang nih, turun ayat pertama dari Al-Mujadilah. Allah mendengar curhat perempuan itu kepada kamu. Bahasa kita mah Allah juga ngebaca DM-nya dia. Karena Allah yang kontrol kan, semua WA, DM segala macam disensor sama Allah. Allah mendengar curhat perempuan itu kepada kamu. Terus Allah kasih tahu solusinya gimana. Oh ternyata zihar itu nggak boleh dalam Islam. Itu budaya jahiliyah yang ingin dihapus oleh Islam. Karena istri bukanlah ibu. Ibu itu yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu, kata Allah. Jadi orang yang menzihar istrinya melakukan dosa besar. Taubatnya harus berpuasa sekian hari atau membayar kepada orang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Dan suaminya dimarahin oleh Allah. Berarti ada masalah, turun ayat sebagai solusi. Nah, dari sejarah turun Al-Quran aja kita bisa ngelihat Al-Quran itu emang solusi teman-teman, bukan beban. Beban itu kita lagi normal-normal nih, nggak ada masalah, tiba-tiba datang ayat nyuruh ini dan itu namanya beban. Tapi kehidupan waktu itu memang banyak masalah, disebut dengan masa-masa jahiliyah, di mana perempuan ditindas, anak kecil dibunuh, khamar merajalela, perzinahan itu udah kayak sesuatu yang nggak ada malunya lagi, udah luar biasa. Turun Al-Quran, turun Islam untuk mengatur supaya ini tatanan masyarakat lebih baik, mengangkat derajat perempuan, mengangkat harkat martabat bangsa yang tadinya tidak dikenal tiba-tiba menjadi paling ngetop lah, tiba-tiba orang Arab Quraisy ngehit gitu. Di seluruh dunia dikenal. Mau kemana? Mau ke Mekah, orang pada tahu. Oh tentang Umar, dulu kan Umar nggak ada yang kenal, akunnya juga followersnya dikit kan ya. Dulu nih, sebelum Islam. Tapi setelah Islam, followersnya nambah. Mang Yana Umar. Followersnya nambah, tiba-tiba jadi selebgram gitu kan Umar. Semua orang kenal Umar sampai sekarang. Bahkan menamakan anaknya dengan nama Umar. Jadi akun fake-nya jadi banyak. Siapa kamu? Umar. Umar yang mana? Yang nggak sebenarnya sih. Pengennya sih kayak Umar misalnya. Khalid juga kayak gitu. Walaupun dia jago tarung, tapi ya tarungnya di situ-situ aja di Mekah. Paling main adu pancu sama Umar berdua. Sekali menang Khalid, sekali menang Umar. Ganti-gantian dan saling ledek-ledekan tuh berdua. Begitu udah masuk Islam, Allah angkat derajat mereka. Wa rafa'na laka dzikrak, sehingga menjadi orang yang sampai hari ini semua orang pengen punya anak kayak Khalid. Setiap ada orang yang dalam strategi militernya bagus, orang Islam pasti dikaitkan itu seperti titisannya Khalid bin Walid. Ini artinya memang Islam bukan sebagai beban. Justru Islam itu adalah solusi. Ketika kita berislam, hidup kita lebih baik. Ketika kita berislam, harga diri kita diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Islam itu tinggi. Jadi siapa yang berislam otomatis akan ditinggikan. Sedangkan dosa itu rendah, maka siapa yang mendosa dia akan direndahkan.
Itu udah sunatullah. Nggak mungkin gara-gara berislam direndahkan tuh nggak mungkin. Direndahkan oleh makhluk bisa, gara-gara kita berhijrah terus dibully sama teman-teman kita itu mungkin. Tapi apapun yang mereka lakukan nggak akan bisa merendahkan kita. Karena siapa yang Allah angkat, gimana pun manusia mau menghalangi, dia tetap akan tinggi. Nabi Muhammad kan Allah angkat, tapi dihina, difitnah segala macam tetap aja keangkat. Bahkan bukan hanya oleh orang Islam Nabi Muhammad itu mulia. Di mata orang kafir yang belum beriman juga waktu itu, Nabi Muhammad itu lebih dihormati daripada Abu Jahal. Muhammad itu lebih dipercayai daripada Abu Jahal. Muhammad itu lebih direspek daripada Abu Jahal. Padahal Muhammad itu dapat banyak fitnah. Abu Jahal banyak dapat pujian dari teman-temannya. Sampai ketika Nabi Muhammad hijrah, baru ketahuan kenapa Nabi Muhammad nyuruh Ali tinggal di rumah beliau. Bukan nyuruh Ali tidur di tempat beliau untuk supaya nunjukin bahwa Ali berani ya. Tapi salah satu misinya adalah Nabi itu nggak sempat balikin harta titipan orang Mekah di rumah beliau karena buru-buru harus hijrah. Maka Nabi meminta tolong kepada Ali, wahai Ali, tolong kembalikan harta yang dititipkan. Jadi safety boxnya itu ada di rumah Nabi coba. Padahal mereka nggak beriman kepada Nabi. Agamanya nggak dipercaya, tapi akhlaknya diikutin. Ini menunjukkan bahwa orang kalau udah diangkat sama Allah, gimana pun dihina, difitnah, ya tetap aja keangkat. Sebaliknya, orang kalau direndahkan oleh Allah kayak Abu Lahab, gimana pun punya harta, jabatan, pengaruh, tetap aja hina. Nggak ada orang kan yang mau ngasih nama anaknya Abu Lahab. Dek, namanya siapa? Abu Lahab. Nggak ada kan ya? Gimana pun dia berkuasa, dia orang hebat, tapi nggak ada juga orang yang mau ngasih nama anaknya dengan nama Fir'aun. Fir yang mana nih? Fir'aun atau Firman? Firman lah, nggak mungkin Fir'aun kan? Artinya kenapa nggak mau ngasih nama Fir'aun? Ada nggak orang yang mau ngasih nama anaknya Parao gitu? Termasuk orang Mesir yang nggak Muslim juga nggak akan mungkin ngasih nama anaknya Parao. Walaupun kata Husni Mubarak dulu sebelum dia lengser, dia bilang abna'u fara'inah, kita ini adalah anaknya Fir'aun. Dia ngaku gitu, kita ini adalah anaknya Fir'aun. Tapi dia punya anak gak ada satupun yang namanya Fir'aun. Namanya tetap nama-nama Islam, Husni, Mubarak, Muhammad, Mahmud, Yusuf. Nama-nama Islam. Kenapa yang dipakai nama-nama orang yang kayak gini padahal dia katanya menjunjung tinggi menghormati Fir'aun? Karena secara fitrah dia tahu Fir'aun itu salah dan hina. Masa mau menamakan anak dengan nama Fir'aun? Gak mungkin banget. Qarun, kaya raya, saya pengen jadi seperti Qarun. Ada nggak? Motivasi bisnis, bagaimana caranya untuk dalam sebulan menjadi Qarun? Nggak ada kan ya? Yang ada menjadi Abdurrahman bin Auf, jadi Nabi Ayub setelah beliau sembuh dari sakit, kan kaya raya tuh. Jadi kayak Sulaiman, nggak ada. 10 cara jitu menjadi Qarun, nggak ada itu. Kenapa bisa gitu? Karena Allah rendahkan, tetap aja nggak bisa naik. Kalau Allah tinggikan, nggak ada yang bisa merendahkan. Jadi tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Semuanya di tangan Allah. Kita coba renungkan kembali bahwa kita semangat belajar Islam karena memang Islam itu yang paling tinggi. Siapa yang berislam, Allah akan tinggikan. Islam itu solusi. Siapa yang berislam dimudahkan. Enggak Ustadz, masa setelah berislam dimudahkan? Buktinya saya habis hijrah jadi banyak masalah. Mungkin kalau dia nggak hijrah, masalahnya lebih parah dari itu. Masalah yang dihadapin sekarang itu gara-gara dia nggak hijrah-hijrah selama ini. Kayak misalnya hutangnya numpuk. Bukan hutang setelah berhijrah, hutang sebelum berhijrah, dibayarnya waktu setelah berhijrah. Gitu kan kenyataannya. Ustadz, sejak saya berhijrah sekarang rezeki saya seret. Kalau dulu lancar. Lancar apanya? Kan kamu hijrah gara-gara hutang. Gimana kamu bilang dulu rezekinya lancar?
hijrahnya gara-gara hutang. Ada teman saya hutangnya 39 M, dan itu bukan pejabat, bukan siapa, orang ya kayak kita lah, tapi hutangnya 39 M, dan itu duit semua. Saya pas dengar juga kaget, saya aja yang dengar kaget, gimana dia yang punya hutang kayak gitu ya. Hijrah nih, setelah hijrah dia mungkin karena lagi belajar nanya ke saya, Ustadz, dulu tuh rasa-rasanya ya sebelum saya rajin ke masjid, ibadah segala macam, kayaknya rezeki saya tuh lancar Ustadz, gak kehitung lah. Tapi sejak saya hijrah, kenapa ya agak-agak susah sekarang, gak kayak dulu. Saya bilang, bagaimana dia menyimpulkan rezekinya lancar, padahal sebelum dia hijrah justru hutangnya numpuk 39 miliar. Nambah nggak hutang setelah hijrah? Nggak nambah Ustaz. Berarti itu sisa-sisa masa jahiliyah tuh 39 miliar. Nah, kenapa sekarang disebut lebih seret gitu, lebih susah? Bukan lebih susah, lebih berkah sedikit tapi manfaat. Daripada dulu rasanya banyak tapi kayak apa, bom waktu gitu, terus bertambah masalahnya. Tiba-tiba nggak ketahan lagi, baru akhirnya balik arah. Nah, ini kalau mau realistis dan objektif, sebetulnya setelah hijrah hidup kita lebih ringan teman-teman. Cuman kita kadang-kadang ngelihatnya dari angle yang lain, yang keliru. Seolah-olah habis hijrah hidup kita jadi banyak masalah. Enggak. Dulu sebelum kita berhijrah misalnya, ada teman saya juga curhat, sebelum berhijrah tuh dia bilang dia jarang ketemu sama anak-anak, jarang banget ketemu sama keluarga, sibuk aja kerja dari pagi sampai tengah malam, subuh berangkat lagi. Memang duitnya ngalir terus sih, tapi nggak ada bahagianya. Sama anak-anak nggak kenal, sama istri juga jarang komunikasi. Hidup itu kayak rumah itu cuma tempat tidur doang, bukan tempat hidup tapi tempat tidur. Pulang ke rumah hanya untuk istirahat, pergi lagi. Hidupnya itu di luar, di kantor, bisnis, segala macam. Gak bahagia. Sampai anaknya udah gede, dia ngerasa gak kenal sama anaknya. Yang lebih parah lagi, anaknya yang gak kenal sama dia. Kalau anak SD itu sampai ada curhat dari seorang ayah, ibu gurunya nyuruh anak-anak semuanya gambar tentang tema family, keluarga. Si anak teh gambar, dia, kakaknya, ibunya, ayahnya nggak ada. Ditanya, ayahnya kemana? Ayahnya kerja. Jadi nggak digambarin, karena ayahnya kerja. Berarti dia nggak ngerasa ayahnya hadir dalam hidupnya. Cuma status doang, tapi tidak hadir. Ada, tapi tidak hadir. Karena ada dan hadir itu beda dalam bahasa Arab. Ada itu maujud, hadir itu hadir. Jadi bahasa Indonesia hadir. Kan banyak bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia ya. Termasuk yang saya sering bilang, bahasa Arabnya aish, bahasa Indonesianya eis. Bahasa Arabnya misalnya khatul istiwa, bahasa Indonesianya katul istiwa. Itu bahasa Arab, khatul istiwa, garis lurus. Khat garis, istiwa lurus. Jadilah katul istiwa, garis lurus yang apa? Membelah bumi gitu ya. Nah, ini artinya dia nggak ngerasa hadir orang tuanya. Hijrahlah tuh. Setelah hijrah, alhamdulillah, mungkin rezekinya nggak sebanyak dulu, nggak selancar dulu, tapi ada rezeki lain. Karena rezeki jangan selalu diterjemahin dalam bentuk nominal. Bahagia itu rezeki, kehangatan keluarga itu rezeki. Bisa dapat senyum dari pasangan itu, yang udah punya pasangan ya, itu rezeki. Berarti yang masih jomblo nggak dapat rezeki karena nggak disenyumin. Masa disenyumin mantan di atas pelaminan, nggak enak banget. Itu senyum mematikan. Ini artinya dia dapat rezeki dalam bentuk yang lain yang nggak akan kebayar dengan uang juga. Buktinya apa? Dia punya uang selama ini tapi nggak dapat senyum dari pasangannya. Dia punya banyak uang tapi nggak dapat kehangatan dari keluarganya. Berarti kan dia nggak bisa beli kebahagiaan dengan duit yang banyak yang numpuk, saldonya itu entah berapa miliar, tapi rumah tangganya kacau balau. Berarti dia nggak bisa beli dengan uang yang banyak itu membuat rumah tangganya nyaman, nggak bisa. Berarti rezeki bisa aja uang, tapi berkah, bisa juga kebahagiaan walaupun tidak ada angka nominalnya. Cuman kalau mau dibeli mahal banget.
Buktinya orang yang punya uang miliaran juga nggak bisa ngebeli kebahagiaan. Ada seorang teman di Cirebon, suaminya tuh salah satu direktur di sebuah perusahaan. Istrinya lebih tinggi lagi, GM di sebuah hotel. Suami istri sama-sama sukses secara karir. Suaminya penghasilannya gede, istrinya juga luar biasa. Saking tingginya karir mereka, sangat sibuk kan. Sampai kalau yang istrinya tuh namanya GM kan, punya ruang khusus, kayak punya kamar yang kayak presiden suite gitu di hotelnya. Dia tinggal di situ karena susah mau pulang. Pulang kerjanya hampir 24 jam di hotel. Akhirnya suami istri ini status doang, nggak pernah ketemu. Seminggu sekali juga belum tentu ketemu. Kadang yang satu ke Amerika, yang satu ke Australia, satu kutub selatan, satu kutub utara. Wah, sibuk aja. Jodohnya sih keliling dunia. Orang yang ngelihat di luar, enak ya hidup dia keliling dunia terus. Kita ngelihat karena nggak tahu dan nggak ngerasa. Dia sendiri ngerasa, kenapa ya hidup saya repot gini? Keliling dunia, dan itu udah jadi bagian dari tanggung jawab pekerjaan dia. Kemana-mana tuh bawa paspor. Belanja kemana? Bukan ke pasar baru, Singapura. Paling dekat tuh belanja mau beli bawang aja ke Malaysia. Ini saking luar biasa nih orang. Artinya kemana-mana dia bawa paspor. Dia cerita, Ustadz dulu tuh di tas kecil saya tuh selalu ada paspor Ustadz. Karena saya bisa ke luar negeri itu dalam hitungan jam. Ada masalah apa langsung ke luar negeri, terbang gitu. Dan emang udah super sibuk. Sampai nggak pernah ngelihat anaknya. Anaknya jadi tumbuh ABG, anak SMA, tapi nggak kenal orang tuanya. Terus ada lagi satu kasus sama juga kayak gini, dua-duanya sibuk. Ternyata karena saking jarangnya ketemu dengan pasangan, ngalamin kelainan. Istrinya punya suami, suaminya punya istri. Tapi suaminya istri perempuan, istrinya suami laki-laki. Aneh kan? Saya juga nggak ngerti kayak gitu. Kelainan dalam mental nih. Istrinya jadi lesbi, maaf, suaminya jadi gay. Jadilah kayak gitu. Ketemu di rumah status doang. Padahal dulu mereka normal, buktinya punya anak, dan anak itu anak mereka secara sah. Tapi pas gara-gara kehidupan yang luar biasa, anaknya juga jadi bingung. Anaknya cuma kenal drivernya sama neninya, nggak kenal ayah dan ibunya. Berarti duitnya udah banyak, karirnya udah melejit, nggak bisa membeli kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu Allah simpan di dalam agama. Cuman kadang-kadang kita beragama tapi masih berpikir dengan pola pikir materialis. Beragama tapi masih berpikir dengan angle dunia. Sehingga kita mengukur agama itu kurang memberi manfaat gara-gara kita ngelihat dari angle dunia. Tapi kalau kita ngelihat agama dengan rasa, setelah beragama kan jadi nyaman. Gara-gara kita berhijrah, ketika dapat ujian kita lebih kuat. Mungkin kalau dulu kita diuji kayak gitu, udah bunuh diri. Untung kita diputusinnya setelah berhijrah. Jadi nggak loncat dari jembatan nyangkut di kabel listrik. Alhamdulillah gitu kan ya. Mau diganti yang lebih baik. Di akhirat tapi ya. Nikahnya di surga gitu. Kan pasti lebih baik. Ini artinya teman-teman jangan selalu suuzon bahwa agama itu menyulitkan, agama itu beban. Allah tuh nggak pengen banget disebut sebagai beban. Yang ngasih solusi hidup kita kan Allah. Masa kita bilang Allah ngasih beban? Yang ngasih jalan keluar pas kita punya masalah Allah. Gimana Allah kita tuduh pembawa beban? Justru Allah mengatakan, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alam yajidaka yatiman fa'awa, solusi. Wa wajadaka dhallan fahada, solusi. Wa wajadaka ailan fa'aghna, solusi semuanya. Beragama itu dekat sama Allah itu enak banget teman-teman. Hidup tuh kalau dekat sama Allah lebih enak daripada dekat kepada orang kaya ataupun orang yang berkuasa. Teman-teman kalau nonton bola di Bandung, Persib sama Mang Yana, pasti dikasih tempat yang enak tuh nontonnya. Kalau jalan sama saya, mungkin di luar stadion. Karena saya nggak punya link apa-apa kan. Kalau datang sama Mang Yana, wah itu kayaknya orang ring satunya Viking.
sehingga dihormati, nggak akan diapa-apain. Terutama kalau misalnya pakai mobil dengan plat tertentu, misalnya di dalamnya emangnya anak kok pakainya plat itu, kita udah bersaudara gitu. Ini artinya beda kan kalau kita dekat sama orang yang punya link kekuasaan. Saya kayak misalnya kemarin tuh ada masalah dalam pengurusan satu administrasi, terus karena bukan masalah sih, biasa lah ya, suka diperlama lah ya, suka dilambat-lambatin karena mungkin pernah dengar tahu sih ya, saya di satu tempat yang direkturnya teh akhirnya, Ustadz ada apa? Enggak, lagi ngantri apa dan segala macam. Ternyata akhirnya dia bilang udah sih biar saya harus beres tuh. Hidup kita dekat sama makhluk aja bisa mudah, apalagi dekat kepada pencipta makhluk. Itu mudah banget hidup kita. Ada masalah tinggal ya Allah, nih gimana nih? Allah yang selesaikan. Kita ikhtiar aja, tapi hasilnya di sisi Allah. Saya kan sering cerita gimana perjalanan saya ke Mesir nggak bawa apa-apa. Bawa apa? Bawa yakin aja sama Allah. Karena udah ikhtiar mentok segitu. Habis-habisnya duit, dapat-dapatnya duit cuma 10 juta, habis dipakai bayar tiket PP. Waktu itu $1.000 tiket PP. Berangkat ke Mesir, bawa uang nggak sama sekali. Ya udah, puasa aja semalaman. Besok pagi sampai di Mesir langsung diajak keliling makan kuliner Mesir, tinggal di Mesir, dapat beasiswa beberapa tempat. Akhirnya kita punya rumah beberapa tempat, termasuk yang dekat Sungai Nil kayak gitu. Terus berangkat sendiri, pulang bertiga sama istri sama anak. Yang datangnya banyak duit, pulangnya tetap aja sendiri. Nah, ya.